kira-kira apa keutamaan Bunda Maria? Apa yang membuat Bunda Maria itu sekali lagi bisa bertahan dengan perutusan dan misi di tengah lautan kepahitan hidupnya? Ayo, Bruder. Iya, Romo. Saya ikuti dari sebenarnya yang membuat Maria bertahan itu, ya kalau dari sisi manusiawi, kayaknya Maria nggak bertahan. Tetapi karena ada kekuatan dari Tuhan. Tetapi sekaligus Maria juga dengan fiat-Nya itu, terjadilah padaku menurut perkataanmu. Itu yang memberi dia kekuatan bahwa Maria juga pasrah menyerahkan semuanya pada kehendak Allah. Itu Romo. Jadi Maria punya kapasitas mendengar ya, Bruder ya. Ya. Pertama-tama itu. Maria punya kapasitas untuk mendengar. Ingat teman-teman ketika Bunda Maria mendengar salam dari malaikat, salam engkau yang dikaruniai Tuhan menyertai engkau, gitu ya. Dan ya kita mengandalkan sabda Tuhan itu pertama-tama dari pendengaran. Sekali lagi, kita mendengarkan sabda Tuhan, itu akan berbuah pada mengandalkan sabda Tuhan itu. Jadi orang yang mau berbuah dalam sabda Tuhan, itu harus punya kapasitas untuk mendengarkan. Bukan hanya dengan telinga, tetapi dengan hati lebih-lebih. Dan ini keutamaan Bunda Maria. Bunda Maria itu tipikal murid yang selalu mau mendengarkan. Dan ini keutamaan juga. Jadi teman-teman yang merasa galau dengan hidupnya, apakah saya harus berkeluarga, apakah saya harus hidup bakti, apakah saya harus melajang, pertanyaannya itu bukan pertama-tama ditujukan kepada dirimu, tetapi justru engkau melemparkan pertanyaan itu kepada Tuhan sendiri yang punya panggilan. Ini berbeda ya, kadang-kadang kan kita mengambil banyak waktu untuk meditasi, untuk retret, untuk menyendiri, gitu ya. Tapi seringkali waktu-waktu itu digunakan untuk berpikir dengan diri sendiri. Nah, kalau mau belajar dari Bunda Maria dan keutamaan mendengarkan, rupa-rupanya yang menjawab itu, pertanyaanmu bukan dirimu saja, tapi harus dikembalikan pada Tuhan. Kenapa banyak orang modern itu sekarang ini makin bingung dengan hidupnya? Karena dia merasa bahwa dirinya lah yang paling bisa memecahkan segala persoalan hidup. Gitu. Makanya rambutnya ubanan semua kayak saya di usia muda ini. Ya kan? Karena merasa paling mampu, merasa paling bisa. Padahal pertanyaan-pertanyaan fundamental dalam hidup itu dilemparkan kembali kepada Tuhan dan biarkan Dia yang menjawab. Nah ini keutamaan pertama, mendengarkan. Lalu coba kita lihat lagi ya, ketika Bunda Maria itu mendapat perutusan untuk mengandung Sang Sabda, engkau akan mengandung Putra Allah, Dia anak Allah yang maha tinggi gitu ya. Apakah Bunda Maria itu langsung menerima saja? Ayo. Tidak kan? Dia bertanya kepada malaikat, bagaimana mungkin hal itu terjadi? Maka selain kita mendengarkan Tuhan, kita juga menggunakan akal budi kita untuk berhitung, untuk mengkalkulasi berbagai macam kemungkinan yang ada. Jadi mendengarkan sabda Tuhan itu tidak cukup. Harus diimbangi dengan rasio, dengan akal budi. Jadi kalau saya rasa-rasa hati, getaran-getaran hati sudah mantap di satu titik, kita harus mengujinya selalu dengan akal budi kita. Apakah benar pilihanku? Apakah baik pilihanku? Apakah sudah sesuai dengan kehendak Allah pilihanku? Dan rasio ini bukan hanya rasio sendiri, tetapi juga rasio komunal. Penting mendengarkan suara dari lingkaran terdekat dalam hidup kita. Dan yang paling penting juga, selain lingkaran terdekat, keluarga, teman, sahabat yang mengenal kita, juga kita butuh mendengarkan suara dari Bapa atau
ibu pembimbing. Saya merekomendasikan teman-teman yang mungkin masih galau dengan hidupnya, masih cemas dengan masa depannya, itu punya satu romo pengakuan, atau satu suster pembimbing, atau mungkin aktivis gereja yang memang track record-nya baik gitu ya, untuk menjadi sahabat seperjalanan dalam panggilan, dalam memutuskan dan menentukan panggilanmu. Saya nggak tahu apakah Suster Aida dulu sebelum menjadi biarawati, menjadi seorang suster, apakah punya pendamping rohani yang membantu suster untuk memutuskan, oke, saya mantap menjadi seorang suster. Ada nggak dulu? Kalau dulu ya saya prosesnya juga tidak secara langsung bisa menemukan pembimbing rohani, tapi saya waktu itu kan mencari, saya awalnya merasa saya punya panggilan, tapi saya cari tahu dulu, cari informasi, datang ke tarekat-tarekat beberapa yang dekat-dekat rumah saya, gitulah yang bisa saya jangkau gitu. Merasa-rasa cocoknya di mana. Ada satu yang saya rasakan cocok. Nah, dari situ kenal sama susternya. Nah, dari situ sering kontak. Nah, itu suster pembimbing rohani itu yang sudah ada di tarekat yang saya pilih gitu. Jadi bukan dari gereja atau paroki. Ketika itu juga belum mantep ya pilihannya ya, masih tanya-tanya, hal-hal tanyanya juga yang umum aja gitu, kebiasaan suster di biara apa, biasanya apa gitu-gitu. Pertanyaan orang muda lah gitu, yang nggak terlalu dalam juga. Gitu. Nah, karena itu ada kontak person dari suster tersebut, itu yang menjadi pembimbing rohani saya gitu, Romo. Baik. Nah, sebelum saya lanjutkan, ini ternyata live kita putus ya ini di YouTube ya. Coba nanti dicek lagi ya. Oke, baik. Saya dari oh ya, baik. Nah, jadi pasti selalu ada orang-orang yang bersedia membantu kita untuk menemukan panggilan. Karena apa? Karena panggilan itu yang dari Allah bekerja secara halus sekarang melalui orang-orang yang ada di kanan dan di kiri kita. Maka jangan takut sebetulnya jangan takut untuk berpikir tentang bentuk panggilan apa yang mau saya pilih. Karena sekali lagi, engkau tidak sendirian gitu ya. Selain bisa bertanya kepada Tuhan, engkau juga bisa menemukan kehendak Allah itu lewat kanan dan kirimu yang paling dekat, lingkaran yang paling dekat dalam hidupmu. Nah, ini poin yang kita dengarkan juga dari Maria. Jadi pertama itu keutamaan mendengarkan, kedua itu tetap menggunakan akal budi, baik secara pribadi maupun secara komunal, untuk bersama-sama. Dan yang ketiga, seabsurd apapun pilihan yang sudah diambil, ketika Bunda Maria menjawab ya gitu ya, seabsurd apapun pilihan yang sudah diambil, yakinlah bahwa kita mampu untuk selalu menjadi yang baik di mata Tuhan. Karena ketika orang sudah tahu panggilannya, kadang-kadang kita itu merasa cemas dan takut sehingga tidak berani melangkah. Jadi sudah mendengar, sudah tahu, tapi tetap tidak yakin gitu. Maka yang ketiga itu kadang kita butuh yang namanya iman sebagai lompatan. Jadi kadang-kadang kita sudah, sekali lagi kita sudah dengar, kita sudah tahu, kita sudah mendapat informasi yang cukup, segala perhitungan dan kalkulasi sudah dilakukan, kita juga sudah berdoa, tetapi masih kurang yakin. Nah, kadang-kadang kita butuh lompat saja. Kita butuh terjun saja. Karena ini kata filsuf namanya Hannah Arendt, ada dua sifat manusia yang tertanam dalam diri kita. Satu, itu irreversible, jadi kita itu tidak bisa mengulangi lagi sejarah kita. Jadi keputusan begitu diambil, ya sudah, dia akan jadi keputusan selamanya gitu ya, tidak bisa diulangi lagi. Dan unpredictable.
Nah, ini yang unpredictable. Jadi hidup itu selalu ada dimensi unpredictable. Kenapa orang muda sekarang, walaupun sudah mendengar, walaupun sudah berpikir, masih kurang yakin? Karena ada ini. Ada sisi yang unpredictable. Tetap ada sisi yang tidak bisa ditebak, gitu ya. Nah, maka teman-teman yang terkasih, semoga teman-teman nanti ketika sudah mendengarkan sabda Tuhan, sudah mengambil keputusan, semoga ada kesadaran untuk berani lompat. Berani lompat ke wilayah yang unpredictable itu. Jadi jangan pikir bahwa ketika para Romo yang tampaknya bahagia seperti saya ini, itu merasa bahwa semuanya itu akan baik-baik saja di masa depan ya. Kita nggak tahu ternyata banyak nangisnya di dalam biara kan. Ya kan, makan sendiri, tidur sendiri, cuci baju sendiri. Jadi ternyata ada banyak yang di luar perhitungan kita. Ada begitu banyak hal yang di luar kalkulasi manusia. Anak-anak zaman sekarang, generasi milenial itu sangat apa ya? Ya, mereka diajarkan untuk bisa berhitung dengan baik gitu ya sejak di sekolah. Menghitung semua probabilitas dengan rigid dan ketat gitu. Sehingga seolah-olah semuanya itu harus bisa diperhitungkan baru keputusannya itu adalah baik dan valid gitu. Padahal dalam panggilan hidup kadang-kadang tidak begitu. Kita tidak pernah tahu apakah pasanganmu itu akan selalu setia dan baik-baik saja. Apakah pasanganmu itu akan selalu mencintai kamu kalau engkau memutuskan hidup berkeluarga. Enggak pernah akan tahu. Siapa yang bisa tahu kecuali Doraemon yang punya mesin waktu? Ya kan? Yang kedua, kalau kau memilih hidup membiara, siapa yang akan tahu bahwa semuanya akan baik-baik saja? Siapa yang dapat menjamin bahwa Bram 10 tahun dari sekarang ketika sudah pakai jubah, itu tidak akan jatuh cinta lagi pada wanita gitu. Siapa yang tahu kan? Siapa yang dapat menjamin bahwa Suster Aida di ulang tahun hidup membiaranya yang ke-50 nanti, itu tidak bisa jatuh hati kepada Bruder Anton misalnya. Kita nggak ada yang tahu gitu. Jadi wilayah unpredictable ini membutuhkan yang tadi Romo katakan, lompatan iman. Dan ini persis yang kita pelajari dari Bunda Maria. Jadi saya pikir Bunda Maria itu mengapa begitu kuat menghadapi lautan yang pahit dalam hidupnya, sesuai namanya ya, Maryam. Kenapa Bunda Maria itu begitu kuat dan begitu setia dengan perutusannya, walaupun banyak hal yang unpredictable gitu ya. Ya gimana mau dipredictable, orang ini hamil gak ada bapaknya, tahu-tahu jedul dulu sendiri, tahu-tahu hamil gitu ya, tahu-tahu gede sendiri, kayak Romo Joni ini. Perut saya sekarang sudah seperti hamil 6 bulan. Jadi, kenapa kok bisa kuat menghadapi begitu banyak yang unpredictable? Persis karena yang ketiga ini keutamaan Maria. Maria punya iman. Maria punya iman yang membuatnya selalu kuat untuk melompati jurang yang penuh ketidakpastian, ketidakyakinan. Maka pesanku untuk orang muda, jangan takut. Hidup ini kalau dipikir terlalu serius, kalau dihitung terlalu rigid, terlalu kaku, kadang kita akan menjadi takut. Karena sekali lagi ada banyak hal unpredictable. Kadang-kadang kita butuh lompat saja. Kadang-kadang keputusan itu dibuat seperti orang memetik jari. At one time, at one moment, I say yes, dan saya berusaha untuk setia dengan pilihan itu. Dan itu yang paling susah, teman-teman. Maka pertanyaannya, kalau sekarang saya sudah lompat, Romo, kalau sekarang saya sudah lompat ternyata lecet, bengkak, ya bisa tuntut Romo Joni. Jangan dituntut panitianya. Jadi, kalau saya sudah lompat, Romo, saya sudah lecet-lecet, ternyata saya mengalami banyak cobaan dalam panggilan yang saya pilih. Prinsipnya, teman-teman, selalu kembali ke nomor 1 dan nomor 2 tadi. Kembalilah selalu ke sabda Allah, dan kembalilah selalu ke karunia akal budi, baik pribadi maupun bersama.
Jadi hal terakhir yang saya mau katakan adalah panggilan Tuhan itu tidak pernah selesai. Bukan sesuatu yang final gitu. Banyak orang merasa bahwa ketika dia kalau kekal, oke, saya sekarang yakinlah bahwa saya sekarang sudah menjadi seorang biarawan-biarawati yang baik. Ketika dia sudah menjadi seorang bapak atau seorang ibu, seorang suami atau seorang istri, dia merasa oke, tujuan hidupku sudah tercapai gitu ya. Panggilan hidup itu bukan tujuan. Panggilan hidup itu wadah, sekali lagi. Tujuannya adalah hidup kudus, hidup suci di mata Tuhan. Semua panggilan seperti itu. Jadi walaupun engkau suami, engkau sudah bersuami, engkau sudah beristri, engkau sudah tabisan, engkau sudah mengikrarkan kau kekal, atau walaupun engkau memilih melajang, tetaplah ingat bahwa wadah ini bermuara pada satu galon yang sama gitu, yaitu kesucian. Maka harus terus berjuang dan bergulat untuk mencapai kesucian. Kesucian sebagai suami dan istri, menghormati martabat sakramen perkawinan, ya kan? Dan itu sulit loh sekarang, apalagi di tradisi negara kita yang kawin cerai rate-nya itu cukup tinggi di negara kita itu. Karena memang ya ada budaya di masyarakat untuk mudah kawin dan cerai gitu ya. Lalu engkau yang hidup membiara, engkau yang juga menjadi imam seperti saya ini, seperti ngomong pada diri sendiri ya. Juga sekarang tantangan untuk makin setia itu juga makin berat. Saya mengalami sendiri dulu ketika di seminari menengah dari 39 orang, sekarang ada 6 yang menjadi imam. Jadi 39 dari 6 per 39, jadi berapa persen itu? Sekitar 15-20% ya. Ya kan? Jadi betapa kadang kita itu harus ingat bahwa walaupun satu bentuk panggilan sudah dipilih, tapi perjuangan harus tetap dilakukan. Perjuangan menuju kesucian. Saya pikir itu aja daripada saya kepanjangan ngomong. Semoga inspirasi dari Bunda Maria ini benar-benar menguatkan kita. Ada 3 poin tadi, nanti bisa diulang oleh moderator. Thanks. Ya, terima kasih Romo Koko. Baik, Suster Aida masih ada, Suster Aida? Masih ada, kita belum dengar satu lagi dari narasumber kita yang kita sharing-sharing gitu ya. Tadi kan kita udah dapat banyak sekali ya masukan dari Romo Koko gitu ya, yang kita mau menguatkan gitu. Nah kan kita masih punya lagi satu teman kita, Mbak Francisca. Gimana ya, Mbak Francisca ini beda, bukannya yang hidup lajang, bukan yang membiara. Kita mau dengar-dengar juga nih dari Mbak Francisca dengan panggilan menikahnya. Nah silakan Mbak, cerita Mbak. Ya. Sore, Suster dan Romo, Bruder, dan teman-teman lainnya. Kebetulan saya menikah sudah 10 tahun dan dikaruniai 2 anak kembar. Dulu memang saya dengan bapaknya anak-anak udah kenal cukup lama waktu kami sekolah. Kebetulan saya di Tarakanita, suami saya di Canisius. Jadi sering ada pertemuan homogen. Nah, kebetulan di situ saya juga dikenalkan oleh kakak saya yang anak Canisius. Jadi kita udah kenal cukup lama, tapi kami tidak mempunyai hubungan apa-apa, hanya kenal aja sebagai teman. Terus juga masa pacaran kami itu 5 tahun. Sebelum pacaran sama saya pacaran dengan yang lain, dia pun dengan pacaran dengan yang lainnya juga gitu. Jadi terus kemudian dia kuliah di luar negeri, saya di Indonesia. Nah, terus dia balik ke Indonesia baru kita pacaran gitu. Jadi setelah kurang lebih kita berarti mengenal itu 12 tahun lah sebelum memutuskan untuk menikah. Waktu pas mau menikah juga pasti ada
perasaan benar nggak ya ini jodoh saya, benarkah ini yang memang diberikan Tuhan untuk melewati hari-hari sisa hidup gitu. Terus kami harus benar nggak nanti kita bisa menjadi orang tua yang baik untuk kedua anak kami yang kami dapatkan setelah 6 tahun menikah. Ya banyaklah pertanyaan-pertanyaan seperti itu, tapi pada akhirnya ya kami memantapkan diri untuk menikah di tahun 2009. Dan pas usia pernikahan yang ke-6 baru kami dikaruniai 2 anak kembar. Gitu, Suster. Terus Mbak, mau tanya lagi Mbak, setelah pasti kan ngalamin galau juga ya, bingung ya, jadi menikah apa enggak gitu ya, ini jodohnya apa enggak. Setelah menikah ini perjalanannya gimana Mbak? Yakin udah lancar-lancar aja atau banyak panasnya, panas hatinya atau bagaimana Mbak? Cerita Mbak. Nah, semasa pacaran sama menikah itu memang berbeda ya, Suster ya. Cuman emang tipenya suami saya itu emang cuek, ternyata pas sesudah menikah lebih cuek lagi. Jadi saya nggak bisa meminta dia untuk mengubah kebiasaan ataupun yang menurut saya tidak baik gitu ya kan. Jadi ya udah saya legowo gitu maksudnya. Jadi ya udahlah, ya udah ini memang yang sudah Tuhan berikan ke saya, jadi saya mau menerima dia apa adanya gitu. Gitu sih. Jadi kayak misalnya semasa dia ada di rumah gitu untuk bermain dengan anak pun itu agak kurang, jadi lebih banyak memang saya yang tiap harinya mengurusi anak-anak gitu. Jadi sifat buruk apapun yang dia punya saya terima aja gitu, karena memang saya udah berprinsip ya udah ini mungkin memang tujuan Tuhan memberikan dia ke saya, jadi ya saya melengkapi apa yang dia nggak bisa berikan untuk anak-anak kami aja gitu sih. Gitu Mbak ya, luar biasa Mbak. Bahwa tetap berusaha, tetap apa ya istilahnya kayak penyesuaian itu kan dengan pasangan nggak berhenti di situ, tapi tetap setiap hari gitu ya melihat pasangan gitu, tapi tetap bisa ada legowo dan menerimanya gitu. Iya, komunikasi sih pasti kita selalu komunikasikan. Misalnya saya sebel sama dia, kenapa lu bantuin gitu misalnya kan. Tapi ya dia bilang misalnya, ya sorry ya misalnya nggak bisa gitu. Ya udah, karena ada ya itu yang kata maaf, minta tolong, itu kan yang memang harus ada selalu di komunikasi kami kan. Jadi ya udah, pokoknya kami berusaha untuk berkomunikasi dengan baik. Kalau misalnya dia ada sesuatu yang tidak bisa dikerjakan dalam sehari-hari gini, jadi ya udah saya terima aja gitu. Saya masih bisa berusaha untuk mengerjakan semuanya sendiri, ya udah. Memang itu bukan jadi suatu masalah di antara kami berkeluarga gitu. Jadi ya udah diterima aja gitu. Memang dari sananya begitu gitu. Oh gitu ya Mbak. Iya. Ya. Jadi sih ya itu dia kan ada orang ngomong ya menikah itu kalau mau nyari pasangan sampai kapanpun tidak akan pernah ada yang cocok ya, pasti ada aja masalah. Jadi ya udah kalau saya sih berusaha dicocok-cocokin aja lah, Suster gitu. Itu pesan buat OMK itu, nyari yang perfect nggak ada. Jadi ya nggak akan ada yang perfect kayaknya sih. Apalagi kalau anak-anak zaman sekarang misalnya nyari yang ganteng, yang kaya, yang apa, aduh pusing. Jadi kalau saya dulu memang kenapa saya sama dia, karena dia dulu anaknya baik. Terus saya sih mikirnya gini, kalau dalam keadaan apapun terburuk saya gitu, dalam misalnya saya miskin atau tidak punya apapun, saya nyari orang yang bisa hidup sama saya dalam keadaan apapun gitu. Makanya dia yang jadi pilihan saya. Karena kan
mungkin saya di atas nih saat ini, tapi suatu saat ke depannya saya nggak tahu, misalnya jatuh miskin atau nggak punya apa-apa. Jadi ya saya memposisikan mencari orang yang mau diajak menderita bersama gitu. Saya sih waktu itu milihnya itu, sama baik, sama ya. Jadi ini menarik ini. Ini menarik karena ternyata pernikahan itu sudah dicanangkan sebagai jalan salib bersama gitu. Itu dari sejak awal ya. Iya, kalau dari saya begitu Romo, karena saya nggak mau ya, misalnya saya punya pasangan yang nggak mau ngerasain apa pahit-pahitnya hidup gitu kan ya. Yeah. Ntar kita pahit, dia tiba-tiba nyelonong boy kabur atau gimana gitu kan. Saya menderita sendiri juga kan susah juga gitu. Yeah. Ya udahlah, kita mendingan menjalani semua bersama aja. Jadi ya terima aja gitulah. Di tradisi gereja timur itu ada hal yang menarik. Di tradisi gereja timur itu, ketika pasangan itu sudah diberkati di depan altar, nanti romonya itu sebelum, kalau di gereja barat kan ya buka kerudung, ayo silahkan dicium mempelainya gitu kan. Tapi kalau di tradisi gereja Katolik Ritus Timur, dikatakan demikian romonya. Jadi romonya sebelum mempelainya saling berciuman, itu momen yang membuat para romo iri, itu selalu selalu dibilang sama romonya, inilah suamimu, inilah salibmu, kecuplah dan panggullah salibmu sampai selesai. Inilah istrimu, inilah salibmu, kecuplah dan panggullah dia sampai selesai. Jadi tadi yang di-sharingkan oleh Mbak Francisca ya, itu mengingatkan saya tentang ini, tentang tradisi yang indah dari Gereja Katolik Timur. Dan ini teman-teman yang tadi Romo katakan, kadang-kadang setelah kita memilih, yang paling penting itu adalah komitmen kita terhadap pilihan itu. Nah, persis seperti itu yang tadi Mbak Francisca katakan. Dia memilih seseorang berdasarkan kemampuan untuk komitmen, bukan hanya memandang rupa dan memandang isi dompet, tetapi juga memandang kualitas pribadi. Maka teman-teman yang sedang galau dengan pilihan hidup untuk berkeluarga, galau dengan kekasihnya, saya pikir Mbak Francisca ini memberi view atau insight yang sangat baik, sangat baik. Jadi memilih orang itu pertama-tama bukan dari kemapanan hidup, itu penting. Tetapi bukan segalanya. Memilih pasangan bukan berdasarkan rupa, rupa itu penting. Penting. Cuman bukan segalanya. Yang paling penting adalah sebetulnya apakah bisa berkomitmen. Dan yang paling baik sebetulnya kalau dia sudah mapan, ganteng dan cantik, dan yang paling penting siap untuk jalan salib bersama. Itu yang paling jos itu. Maka harus banyak-banyak novena untuk sampai dapat menemukan pasangan yang seperti itu. Itu komentar saya. Back to Mbak Siska atau ke Suster Aida. Ya, makasih Romo gitu. Gimana nih Mbak Angel? Itu udah banyak, kita dapat banget ya banyak masukan-masukan dari sharing-sharing yang memperkaya kita juga, dan juga penegasan dari Romo Joni. Apa kita bisa mau langsung question and answer aja Mbak? Boleh. Oh, Oke. Coba ya. Tapi sebenarnya teman-teman OMK yang dengerin kita ini udah banyak loh yang pertanyaan teman-teman yang udah dijawab oleh Romo. Memang sebagian besar ini galau, gimana caranya memilih, ada ketakutan juga kalau salah pilih, gitu ya. Jadi puter aja pikiran, hanya berhenti di pikiran, nggak mulai-mulai gitu, nggak move on gitu. Sementara umur itu bertambah. Gitu. Tapi ada juga nih yang bertanya ini Romo, tanyanya begini ya, kalau zaman sekarang ini ada orang muda, di zaman sekarang ini serba sibuk, cepat. Nah, gimana caranya melakukan diskresi yang baik? Jika semua serba cepat dan serba sibuk gitu. Jadi kita mau kayak heningnya itu melakukan diskresi itu bagaimana itu Romo dalam dunia ini? Sorry, unmute Mo.
Kita ke Bruder Anton dulu yang dekat dengan dunia orang muda. Bruder Anton ini kepala sekolah yang sangat terkenal di Jakarta. Beliau juga kabarnya adalah calon provinsial. Jadi saya pikir beliau punya banyak pengalaman untuk bagaimana Bruder di zaman yang berlari begitu cepat, orang punya kesempatan untuk diskresi dan untuk mengambil keputusan dengan bijak. Silakan Bruder. Habis ini Bram. Ya, terima kasih. Ya tadi kalau orang mau bilang kepala sekolah terkenal ya sedikit berlebihan. Saya dari kepala sekolah baru setahun ya, dari 2019. Sebelumnya saya di formasi di postulan selama 3 tahun. Memang saya bergaul juga dengan para calon-calon milenial. Calon-calon milenial 3 angkatan dari 2016 sampai 2018. Iya, di zaman yang serba penuh kesibukan, bagaimana berdiskresi. Kalau menurut saya untuk anak-anak muda zaman sekarang, untuk menemukan sebuah panggilan itu ya itu mungkin kata diskresi itu terlalu entah terlalu tinggi mungkin menurut saya. Nah, itu terlalu rohani. Tapi ya kita sebagai orang muda ya untuk menemukan panggilan tidak selalu ya penuh dengan kesibukan, tapi kita perlu juga ada saat-saatnya mendengarkan suara Tuhan. Nah, kita mendengarkan suara Tuhan, meskipun kita sibuk, butuh waktu untuk tenang, menenangkan diri. Itu menurut saya. Nah, walaupun dunia sekarang misalnya mencari yang kayak gini, yang kayak gitu, penuh dengan pertanyaan sana-sini, apalagi zaman sekarang, anak-anak muda, ya saya pernah mendampingi para postulan yang di dunia milenial saat ini, saya juga melihat mereka penuh dengan pertanyaan. Karena apa? Kita sekarang kan dunia digital. Pertemuan sosial seperti saat ini, ya segala sesuatu kadang-kadang egonya masih tinggi. Sehingga kadang-kadang tidak bisa tenang duduknya. Tidak bisa, kalau istilah saya bahwa askese pantat, artinya bisa duduk dengan tenang. Kesana kemari, ribut sana ribut sini gitu. Nah, pengalaman saya ketika mendampingi anak-anak sekolah, saya kadang-kadang merasa gimana ya menghadapi mereka seperti ini. Saya galau sendiri. Tetapi saya juga punya sesuatu yang bisa saya berikan, misalnya Ya, Dir? Masuk kok suaranya. tadi nggak masuk ya, Romo? Masuk. Silakan. Ya, Romo, saya ulangi. Untuk anak-anak muda zaman sekarang, yang mungkin Oke, baik. Buder? Buder ada kendala nih. Buder.
Oke, baik, saya lanjut ya. Nanti Buder sekalian nyambung ya. Jadi teman-teman kalau ditanya, gimana sih cara diskresi? Tadi saya setuju dengan Buder karena diskresi mungkin kata yang berat sekali ya. Mungkin diskresi itu kata yang udah jarang ditemui ya di zaman ini. Diskresi itu artinya menimbang-nimbang, memilah-milah. Karena begitu banyak keputusan yang kita ambil itu didasari oleh emosi daripada rasio. Maka butuh dengan jernih memilah-milah perasaan-perasaan kita dan butuh dengan jernih menggunakan rasio atau akal budi untuk mengambil keputusan yang paling baik dalam panggilan hidup. Nah, di tengah dunia yang begitu cepat berputar itu bagaimana caranya supaya saya punya keutamaan melatih rasio, melatih akal budi saya untuk mendengarkan suara Tuhan, entah lewat kitab suci, entah lewat perjumpaan dengan orang lain, atau juga perjumpaan dengan diri sendiri. Nah, cara yang paling gampang dan sederhana, kurangi main HP-mu. Itu cara yang paling sederhana dan paling applicable untuk generasi milenial. Karena apa? Media sosial, HP, kemudian aplikasi games yang kamu gunakan, itu dibangun berdasarkan berdasarkan prinsip like and dislike. Dibangun berdasarkan prinsip yang menghijack otak yang mengatur bagian emosimu. Itu sebabnya orang-orang yang ketagihan gadget itu tidak dapat berpikir dengan jernih. Orang yang ketagihan gadget tidak mampu menggunakan akal budinya dengan baik. Maka sekali lagi untuk generasi milenial yang ingin latihan untuk mengambil keputusan yang baik, bukan hanya dalam panggilan hidup. Dalam keputusan apapun, itu harus mampu mengendalikan gadgetnya dulu sebelum mengendalikan dirinya. Sesimpel itu. Romo sekarang lagi belajar digital ethics di Amerika. Penelitian saya itu salah satunya tentang bagaimana algoritma di media sosial, algoritma YouTube misalnya, algoritma Spotify untuk music listening itu dibangun berdasarkan prinsip emosi. Sehingga kita kadang-kadang sulit untuk keluar dari mekanisme like and dislike, sampai bahkan keputusan-keputusan harian. Karena kita hidupnya dibangun dari itu. Itu sebabnya kalau kamu nonton YouTube, yang keluar itu hanya rata-rata suggestion-nya itu video-video yang kamu sukai. Bahkan kalau ada video atau musik yang disuggest atau diusulkan oleh YouTube dan Spotify misalnya, yang tidak kamu sukai, itu adalah bagian untuk melihat musik atau jenis video apa yang tidak kamu sukai. Jadi kalau kamu mau lihat kepribadianmu macam apa, paling mudah itu lihat saja dari suggestion YouTube dan Spotify. Karena disitulah cita rasa dirimu. Itu sudah diukur, sudah dihitung, sudah diatur. Jadi sekali lagi, teknologi di sekitar kita sekarang menentukan cara eksistensi kita di tengah dunia. Dan sayangnya teknologi kita itu, karena profit oriented, itu berdasarkan prinsip like and dislike. Jadi, ya kembali, yang pertama-tama gunakan gadgetmu dengan bijaksana. Harus belajar untuk punya waktu jam-jam tertentu di mana saya buka HP, dan jam-jam tertentu di mana saya akan meninggalkan HP. Banyak umat yang protes dengan Romo John misalnya, karena kalau menjawab WhatsApp itu lama sekali. Termasuk panitianya di sini. Jadi, karena apa? Karena saya melatih diri saya untuk punya jam untuk membuka HP. Romo, kalau darurat bagaimana? Ya, kalau darurat bisa telepon orang-orang di sekitar saya. Jadi kita itu jangan hidup dalam mentalitas sendiri gitu ya, mentalitas ego. Tapi kita hidup dalam kebersamaan dengan yang lain. Jangan takut untuk mengganggu orang lain kalau ada sesuatu yang darurat. Jadi begitu ya latihan untuk menggunakan gadget. Jadi yang kedua, bertumbuhlah dalam komunitas. Banyak orang itu merasa sibuk dengan hidupnya, sehingga kadang
sekali lagi tidak punya waktu untuk berkomunitas di dalam gereja, apalagi kalau sudah berangkat kerja, pergi pagi pulang malam, seolah-olah tidak ada waktu untuk komunitas. Coba di detail waktunya. Para CEO terkenal, perusahaan-perusahaan terkenal seperti CEO-nya Google, CEO-nya Microsoft, mereka itu timetable-nya atau jadwal hariannya itu dibuat per 5 menit. Jadi setiap 5 menit. Sehingga mereka tahu tidak ada waktu yang hilang itu untuk dosing off gitu ya, untuk melamun. Kita banyak mengaku diri sibuk, tetapi sebetulnya yang kita kerjakan itu tidak penting-penting banget gitu ya. Kita mengambil 10 menit untuk ngupil, 10 menit untuk 10 menit untuk ngupil, lubang hidungnya sebesar apa? Jadi kita seringkali mengambil waktu-waktu yang sebetulnya untuk hal-hal yang terlalu remeh gitu. Maka saya di agenda pribadi saya menulis setting waktu saya per 15 menit. Nah, maka kembalilah ke keutamaan itu. Ketika engkau melihat dan menganalisa waktumu per 15 menit, kamu akan lebih tahu prioritasmu. Sehingga ternyata kamu akan melihat, oh ternyata banyak hal remeh-temeh yang bisa saya lakukan untuk hal-hal lain. Untuk berkomunitas di gereja misalnya. Untuk ikut dalam pendalaman kitab suci misalnya. Jadi jangan remehkan pentingnya hidup berkomunitas dalam gereja. Karena itu akan membantu teman-teman untuk mendengarkan sabda Tuhan dengan lebih peka dan lebih serius. Itu 2 hal yang dapat teman-teman lakukan. Yang ketiga dan yang paling penting menurut saya adalah, tiap kali teman-teman bangun pagi, sebelum teman-teman membuka gadgetmu, buka ini. Buka kitab suci. Kalau tidak mau urut dari depan sampai belakang, karena nanti kalau ketemu di kitab bilangan itu bosan sekali, isinya cuma angka. Teman-teman bisa mulai pakai metode Santo Agustinus. Tahu metode Santo Agustinus? Santo Agustinus itu dulu ketika masih jadi playboy, jadi Santo Agustinus dari Hippo itu pelindung para playboy itu. Karena hidupnya mantap jiwa. Dia punya istri di luar nikah, punya anak di luar nikah, pokoknya dia penggemar pesta ya. Tapi suatu kali dia ditegur, ada suara yang berkata, tole lege, ambil dan bacalah. Kebetulan buku yang paling dekat dengan dia saat itu adalah kitab suci. Lalu dia iseng aja, random dia buka, random, dan matanya tertuju pada surat Rasul Paulus itu ya, kepada jemaat di Roma yang berbunyi, hentikanlah pesta poramu. Wah, berhentilah dari nafsu daging. Wah, saat itu juga dia bertobat. Nah, saya pikir teman-teman baik kalau kita pagi-pagi, sebelum engkau beraktivitas yang lain, sebelum kau mandi, sebelum kau apapun juga, doa pagi sebentar, lalu membuka kitab suci. Random, dibuka. Set. Saya sekarang baca ini. Pengakuan Petrus. Wah. Nah, maka teman-teman bisa juga menggunakan teknik Santo Agustinus ini untuk mendengarkan sabda Allah. Kadang-kadang Allah memberi jawabannya seperti Santo Agustinus. Random saja. Oke? Jadi 3 hal ini yang bisa teman-teman mulai gunakan. Ya, daripada kamu pagi-pagi buka notifikasi yang nggak penting-penting banget itu, buka kitab suci dong, men. Ya. Buka renungan harian. Itu sangat membantumu untuk memulai hari dengan penuh semangat. Saya pikir demikian ya, Suster. Kok jadi panjang? Ya, makasih Romo. Tadi dijanjikan Bram juga bisa sharing, Bram. Iya tuh, Bram. Bram, apakah tadi udah ngikutin dari 3 hal itu dari yang Romo bilang? Mungkin kebetulan Bram udah ngikutin ya? Kurangin gadget atau buka kitab suci atau bagaimana, Bram? Untuk diskresinya, Bram. Kalau aku pribadi sih mungkin belum 3-3-nya ya, maksudnya belum semuanya. Tapi kalau aku itu biasanya kalau bangun pagi itu langsung ke kamar doa terus langsung doa, terus langsung membaca Injil yang sesuai dengan
Injil hari itu di ziarah batin biasanya, dan renungannya juga dari ziarah batin gitu. Dan kalau mungkin untuk soal pengurangan gadget, mungkin sebenarnya kalau sebelum pandemi sih kayak gitu, aku penggunaan gadget cukup kurang gitu. Tapi semenjak pandemi ini, karena sekolahnya pakai gadget ya, mau nggak mau harus bertatap dengan gadget gitu. Tapi kalau aku penggunaan gadget itu nggak selamanya untuk main. Aku juga orangnya tipenya nggak suka main game. Jadi kalau aku penggunaan gadget itu biasanya untuk nge-share renungan-renungan yang aku buat pribadi, yang aku posting di Instagram. Kadang aku juga suka membagikan katekese-katekese terkait dengan misalnya kayak saat ini BKSN, nah itu aku sempat memberikan katekese apa sih BKSN dan lain sebagainya. Dan aku lebih banyak menggunakan gadget itu untuk juga kayak gini, misalnya untuk webinar, tapi webinarnya juga yang bermanfaat kayak kursus kitab suci, terus juga pertemuan-pertemuan OMK begitu. Dan ini dengan acara dengan Koptari begitu. Bagus banget Bram, gitu sharingnya. Tapi Bram, kalau sebagai orang muda ya di zaman kayak gini, sama teman-teman, kalau teman-teman ngajak main atau ngajak ini gimana Bram? Apa Bram tuh di mata teman-teman tuh jadi, kok Bram kok beda ya, aneh kayak gini, nggak kayak kita-kita? Ada nggak mengalami kayak gitu Bram? Ada sih, karena memang kalau ditanya, Abraham punya teman nggak? Teman banyak. Tapi sahabat punya nggak? Enggak. Kalau di sekolah itu aku tidak punya teman. Teman sih ada, mungkin teman belajar ya, dan itu beda jurusan dengan aku. Dan temanku bisa dihitung dengan jari. Tapi kalau teman-teman yang sepanggilan, nah itu aku ada banyak. Teman-temanku juga banyak, nggak cuma di Jakarta atau di sekolah doang, tapi dari Sabang sampai Merauke tuh teman-temanku ada. Ya, aku bisa dapat teman sebanyak itu karena ikut kegiatan-kegiatan kayak misalnya yang diadain Catholic Fitgram, itu ngadain hangout, atau kayak kemarin itu OMKNet ngadain virtual youth day, aku ikut. Nah, itu bisa dapat teman juga begitu. Ya, keren juga ya Bram ya gitu. Ya. Makasih Bram untuk sharingnya, keren banget untuk orang muda di zaman sekarang. Kak Bundar Anton tadi sempat ada gangguan, Bundar Anton. Udah kembali. Mungkin tadi yang sempat terputus itu Bundar mau menyampaikan apa tambahan sumbangannya gitu Bundar. Oh, itu pertama itu menata hidup. Ya, yang saya lakukan itu saya katakan ya, buatlah jadwal pribadi. Jam segini buat apa, ditata supaya semuanya tertata dengan baik. Misalnya jam segini, oke, main HP dulu. Jam segini belajar, seperti itu. Sehingga semuanya terisi. Itu aja sebenarnya. Jadi tidak hanya sibuk sana sibuk sini, tidak ada makna. Tapi setiap menit, setiap jam itu ada maknanya. Setiap apa yang kita lakukan itu ada maknanya. Itu. Seperti itu. Ya, makasih Budar gitu. Okay. Lanjut, Mbak Angel, ada apa lagi Mbak ya yang bisa kita tanyain? Saya mau tanya sama Romo, tadi kan katanya suruh menghindari gadget ya Mo, mengurangi gadget ya Mo. Tapi kalau baca kitab suci di gadget boleh nggak Mo? Sebetulnya yang paling baik itu adalah ini, print it out. Jadi yang kitab suci, saya nggak tahu ya, saya sampai sekarang belum terlalu terbiasa dengan e-book. Saya punya Kindle Reader, saya punya iPad, tapi tetap tidak senikmat kalau saya pegang sendiri bukunya. Mungkin karena saya generasi yang sudah cukup tua gitu ya. Tapi coba deh teman-teman yang generasi milenial, coba kalau kamu bisa menyisihkan sedikit uang jajanmu dan punya kitab suci pribadi, yang bisa kamu oret-oret, yang bisa kamu stabilo, itu rasanya itu lebih puas ya. Jadi kenikmatan membaca itu juga datang dari ketika kita merusak buku itu. Jadi, jadi silahkan apa, gimana? Tapi kan ini mau saya sendiri suka dengerin Romo loh di
e-Katolik ya, fresh juice gitu. Justru Iya. Saya terbangunnya mau membaca kitab suci itu pertama kali adalah ketika mendengar renungan harian di e-Katolik itu, Mo. Terutama pada saat Romo yang membawakan. Itu makanya saya mengenal Romo. Nah, akhirnya terus kemari ya sudah mulai terbiasa setiap hari membaca kitab suci. Jadi ya gimana tuh, Mo? Masih boleh mendekati gadget, Mo? Boleh untuk hal-hal yang baik. Gadget itu kan sarana. Jadi untuk hal-hal yang baik dengan motivasi yang baik dan tujuan dan hasil yang baik, mengapa tidak? Yang saya katakan tadi harus membatasi gadget karena banyak orang lupa dengan prinsip proporsionalitas dalam penggunaan gadget. Main game 2 jam, 3 jam, apalagi yang tidak proporsional itu ya. Apa sih yang tidak proporsional? Media sosial gitu ya. Kita spend a lot of times dengan Instagram, dengan Twitter gitu ya. Itu kalau tidak begitu produktif, saya pikir dihindari. Tapi kalau itu produktif, tidak hanya untuk kesenangan pribadi, mengapa tidak? Gitu kan? Menggunakannya untuk mendengarkan sabda Tuhan, membaca sabda Tuhan. Tapi sekali lagi saya usul teman-teman milenial coba mulai punya sendiri kitab suci fisik seperti ini. Ini sangat baik. Sangat baik untuk kesehatan mata, sangat baik untuk kesehatan jiwa, sangat baik untuk kesehatan gigi dan gusi. Apa hubungannya coba? Apa hubungannya? Gitu ya. Nggak dikunyah gitu maksudnya kesehatan gusi. Dicelup terus dimakan. Kan ada istilah gitu ya, Romo ya, sabda itu kan harus dicerna, dikunyah, kayak macam. Betul. Oke. Betul. Kita lanjut ya, kita masih ada sedikit waktu. Kita lanjut dengan question. Tadi itu ada OMK bertanya tips membaca kitab suci untuk menemukan panggilan hidup. Ini sebenarnya udah agak terjawab dari Romo. Pertama kali bangun, melek mata, pegang Alkitab, buka, bisa secara random gitu ya. Jadi sebenarnya pertanyaan OMK menemukan panggilan hidup mungkin nggak langsung lurus terjawab, tapi dengan banyak membaca, Tuhan mau menunjukkan apa kepada OMK teman-teman muda, itulah makanya terbuka hati untuk membaca sabda. Mungkin ada salah satu ayat atau apapun yang menyentuh hati, nah itu mungkin bisa langsung direnungkan, dirasakan gitu, hening sejenak. Makanya gadget itu penting banget kalau ada sejenak waktu untuk jangan buka gitu ya. Kemudian mau tanya lagi Romo ya, menghidupi panggilan hidupnya ini walaupun berbeda dengan keinginan kita. Jadi gimana caranya? Mungkin maksudnya OMK ini teman-teman begini, udah memilih salah satu panggilan, mungkin nggak tahu berbeda, aduh sadar nih, salah nih kayaknya nih ya. Gitu. Terus lalu bagaimana, Mas? Apa kita mau mundur? Misalnya contoh menikah, salah. Atau mau masuk biara, udah masuk, udah kekal lagi, salah juga. Masa kita mau keluar? Nah, gimana caranya menghidupi, jangan merasa menyadari bahwa ini salah panggilan, gitu, supaya kita bisa jalan terus. Gitu. Itu bagaimana, tuh Romo? Itu mungkin pertanyaan OMK yang karena takut melangkah, terlalu jauh pikirannya, lalu gimana kalau udah sampai di sana, salah pilih pasangan, salah pilih panggilan hidup. Ya, Suster, mungkin saya bisa sharing sedikit. Baik, Brother, silakan. Soal itu ya, karena sesuai dengan pengalaman saya kan awalnya ingin jadi imam sebenarnya. Tetapi karena kurangnya informasi, akhirnya jadi brother. Gitu. Nah, itu pergulatan yang cukup sengit kurasa ya. Dari novis, dari masuk postulan, yang dalam benak saya itu pasti di postulan itu ada STFT, banyak fraternya, kita kuliah ini teologi dan sebagainya. Itu dalam pikiran saya. Ketika masuk postulan ternyata nggak ada. Langsung down. Saya ingin pulang tapi kan sudah didukung keluarga. Jadi ya mau pulang juga, aduh nanti malu. Mau lanjut juga kayaknya ragu-ragu gitu. Ya udah jalan aja dulu. Tapi saya gini, yang penting saya tidak ingin jadi awam. Saya ingin jadi imam gitu. Udahlah sekarang aku jadi brother aja dulu gitu. Nah,
novis, mulai saya juga galau lagi. Ketika di Malang itu, saya bertemu dengan banyak tarekat, Karmel, SPD, CM. Ya, saya bingung, aduh, ini kok kayaknya makin ke sana ini. Saya nggak ingin lagi jadi bruder. Jadi ketika retret, yang memberi retret kami itu kalau Romo, pasti saya sharingnya soal ini. Saya kok sepertinya hati saya bukan di bruder, tapi di Romo gitu. Ya ada dikasih pandangan, ayo kamu jalani dulu. Siapa tahu hanya keinginan sesaat saja, gitu kan. Karena memang saya itu inginnya ngangkat piala di depan altar itu. Nah, sampai kaul kekal, jujur, saya kaul kekal itu juga kayaknya tidak 100%. Saya kayaknya 75% itu. Tapi karena memang kemauan untuk jadi hidup membiara itu tinggi, jadi saya tidak ingin pulang. Saya tidak ingin jadi awam. Tapi yang jelas saya ingin jadi imam, maksudnya panggilan saya jadi sakramen gitu kan. Kalau kita kan cuma kaul kekal. Nah, kalau imam kan jadi sakramen imamat gitu. Nah, sempat saya komunikasi dengan sekarang Monsinyur Kas Keuskupan Agung Semarang. Pokoknya saya selama 2 tahun di Jogja itu saya sharing sama Monsinyur, saya bilang saya mau jadi imam. Terserah imam apapun, yang penting saya imam gitu. Tapi waktu itu masih imam, masih Romo juga. Ya dipikirkan dulu, Ton. Sekarang kamu sudah jalani, sudah berapa tahun? Waktu itu tahun 2015. Sudah kaul kekal, sekarang kamu masih galau, apa yang kamu pikirkan? Jangan-jangan kamu cari popularitas diri saja, katanya gitu. Ya sudah saya mikir lagi. Lalu tahun 2016, itu juga masih. Saya ditugaskan jadi pendamping postulan, baru saya mengatakan, udahlah, cukup. Mungkin ini jalan Tuhan, jalanku seperti ini. Tidak usah lagi mikir yang lain. Udahlah, saya memutuskan satu cinta untuk selamanya. Ini Bruder Budi Mulia. Seperti itu. Itu perjalanan saya. Jadi banyak pergulatan, tapi toh akhirnya Tuhan mengatakan, inilah tempatmu, inilah panggilanmu. Seperti itu. Terima kasih. Makasih banyak Bruder untuk sharingnya yang begitu memberi semangat juga ya buat kita semua di sini. Mbak Francisca, Mbak ada nggak ya Mbak? Ada. Oh Mbak, mau tanya tuh Mbak, kalau dalam kehidupan menikah itu panggilan gimana tuh Mbak? Apakah juga misalnya pernah nggak merasa Mbak kalau menikah itu apakah pernah terbesit dalam pikiran Mbak, salah apa enggak ya menikah ya gitu? Pernah nggak Mbak? Apa punya keinginan berbeda, pasangannya berbeda, lalu bagaimana mau menghidupi panggilan untuk jalan terus Mbak? Kalau dari Mbak Francisca bagaimana? Dari saya sendiri sih itu karena mungkin awalnya sudah memilih dia, ya udah saya komit dengan pilihan saya. Alasan apapun gitu misalnya. Jadi ya udah ya komit sih suster. Komitmen ya Mbak. Iya. Gitu. Jadi komitmen apapun waktu itu memang udah dipikirin banget ya, memilih dia, menikah sama dia, yaitu kembali lagi pada komitmen ya Mbak ya. Iya. Jadi itu juga bisa buat pesan sama buat teman-teman muda ya Mbak ya, kalau ada milih panggilan menikah tuh gimana Mbak, maju mundur nih Mbak gitu loh, nggak mulai gini. Jadi tetap komitmen atau bagaimana Mbak? Mungkin dulu waktu saya baru mencari jawabannya ini benar apa bukan gitu ya, banyak berdoa sih dulu. Mungkin kalau misalnya saat kalian para anak-anak muda nih lagi, aduh panggilan saya sebenarnya apa sih? Kalau misalnya perlu, misalnya dirasa untuk menjadi biarawan atau biarawati atau berkeluarga, mungkin dimantapkan aja hatinya gitu loh. Sementara waktu saya sendiri pengalaman sih, waktu di saat-saat seperti itu ya saya banyak berdoa sih. Meminta petunjuk dari Tuhan, apakah benar ini orangnya gitu. Seperti itu sih, suster. Oh iya, bagus Mbak gitu, dengan saat lagi mulai agak
sulit gitu ya. Jadi tetap berdoa, tetap dekat pada Tuhan gitu ya. Iya. Ya kalau saya sendiri sih sharing misalnya dari saya sendiri ya, hidupi panggilan, ya tentu kalau dalam hidup membiara seperti Bruder Anton, seperti Romo Joni juga kan pasti ada lah ya di dalam kehidupan membiara itu kan nggak lurus-lurus, nggak bagus-bagus, maksudnya nggak maunya lempeng aja gitu ya. Ya itu lagi, saya seperti mirip-mirip dengan Mbak Francisca, karena sudah berkaul sementara, sudah berkaul kekal, ketika saya udah lelah, capek, itu kembali ke komitmen. Kembali ke tujuan utama saya itu masuk biara itu apa gitu ya, maksudnya udah ada perjuangannya, udah panjang jalannya, masa berhenti di sini saja. Jadi saya sebenarnya mirip-mirip juga dengan Mbak Francisca, bahwa kembali ke komitmen, kembali ke tujuan saya, kembali kepada mengapa saya mau berkaul kekal gitu. Nah itu biasanya untuk saya sendiri cukup lumayan membuat saya semangat juga sih gitu loh. Bahkan saya juga merasa, nggak tahu kalau Bruder Anton sama Romo Joni ya, kadang-kadang panggilan membiara itu seperti orang menikah juga ya gitu. Kita tuh kalau Mbak Francisca ada masa pacaran, dari saya ada masa aspiran, kemudian ada perkenalan kan sama kehidupan membiara seperti apa, lalu dicoba masuk postulan, masuk novisiat. Kalau kekalnya itu seperti Mbak Francisca menikah. Gitu. Nah, untuk mencapai kalau kekal itu jauh sekali, lama gitu. Mbak mungkin pacarannya 12 tahun ya. Saya berarti hampir 8-9 tahun mencapai kalau kekal. Jadi banyak pertimbangan gitu ya. Mau menikah itu dan juga banyak jadi nggak ya, saya bener nggak ya, cocok nggak ya, apakah saya cocok masuk ke biara saya kebetulan Suster Ursulin gitu. Ya saya rasa itu sama sih gitu, mirip-mirip juga panggilan itu. Bagaimana dari Romo Joni tanggapannya, apakah ada yang lain sharing pengalamannya sendiri, Romo? Ya sebetulnya tadi sudah dijawab ya oleh oleh Suster, Bruder, oleh Mbak Francisca. Jadi sebelum kita mengambil keputusan besar dalam hidup kita kan berproses. Kalau selama dalam proses itu kita mengenali ternyata Tuhan ingin sesuatu yang lain dalam hidup kita, ya tidak apa-apa. Sebelum komitmen itu diambil dan diucapkan. Masalahnya itu seringkali orang lalu setelah mengambil komitmen lalu merasa tidak bahagia lalu berusaha untuk meninggalkan komitmen itu. Kalau di hidup membiara, komitmen itu ya kalau kekal. Kalau kekal itu di mana kalian mempersembahkan hidup diri kita seutuhnya ya sampai selama-lamanya, sama seperti orang menikah. Itu kan komitmen yang tidak bisa diutak-atik gitu ya. Jadi gereja Katolik itu untungnya masih menghargai value atau makna dari komitmen. Bagi saya, ketika seseorang sampai pada komitmen untuk kaul kekal, dia sampai pada komitmen untuk sakramen perkawinan, atau ketika dia sudah sampai pada komitmen untuk hidup melajang misalnya, ya sudah diusahakan untuk setia pada komitmen itu. Kalau melajang mungkin komitmennya, ikatannya tidak begitu tidak begitu jelas atau tidak begitu mengikat seperti komitmen dalam janji kaul atau janji pernikahan. Tapi mengucapkan janji itu kan tidak main-main. Dan itu sebabnya kita berproses selama masa persiapan itu. Jadi kalau pernikahan itu ada masa pacarannya. Nah itulah masa di mana kalian mulai melihat dengan jeli satu sama lain. Untuk mulai menimbang satu sama lain. Kalau di hidup membiara, ya itu. Ya ada masa postulan, masa novisiat. Yang Romo ingin katakan adalah jangan merasa bahwa ketika kamu harus mengambil keputusan, lalu ya kamu langsung jadi keputusan itu. Ya enggak juga. Itu ada prosesnya dan ditemani oleh begitu banyak orang. Kalau di biara, nanti akan ditemani oleh orang-orang hebat seperti Suster Aida, Bruder Anton, gitu ya. Kalau di dalam hidup berkeluarga, pasti akan ditemani oleh keluarga besar. Keluarga besar akan memberi masukan. Sahabatmu akan memberi masukan. Jadi kalau pacaran itu prinsipnya dunia hanya milik berdua, itu seringkali bisa salah pilih. Maka dunia harus milik bapak ibumu, dunia harus milik om dan tantemu,
Dunia harus milik teman-teman dan sahabatmu yang bisa merasakan normalnya secara objektif calon pasanganmu ini orangnya seperti apa, akan cocok atau tidak dengan, gitu ya. Jadi kita kan tidak sendirian, kita itu bersama-sama yang lain, kita itu menghidupi panggilan itu. Jadi jangan merasa paling sengsara sendiri ketika keadaan tidak baik-baik saja. Lalu yang kedua yang ingin saya katakan, ketika bergulat dengan pilihan yang sudah diambil, kalau sudah mengucapkan komitmen kan tidak bisa di-retract, tidak bisa ditarik ke belakang. Ya kan, kecuali dalam keadaan-keadaan sangat khusus ya. Keadaan-keadaan luar biasa, mungkin bisa misalnya perkawinan dibatalkan karena kondisi-kondisi khusus. Ya, teman-teman tahu kan ada banyak kondisi khusus yang bisa membatalkan perkawinan. Tapi bukan diceraikan, tapi dibatalkan. Misalnya, setelah menikah baru ketahuan ternyata, waduh pasanganku ternyata impoten. Wah, Romo gimana Romo? Itu bisa dibatalkan. Itu bukan diceraikan istilahnya. Jadi yang ada dalam gereja anulasi kondisi-kondisi yang tidak diketahui sebelumnya. Ya kan? Nah, ternyata saya menikah itu ada perjanjiannya Romo, itu bisa dibatalkan. Perjanjian sebelum menikah tentang harta misalnya. Jadi ada banyak nggak banyak sih, ada beberapa kondisi ekstrim yang membuat komitmen itu bisa dibatalkan gitu ya demi hukum. Nah, tapi kan komitmen pada umumnya ya tidak bisa di-retract, tidak bisa ditarik kembali. Nah, maka pertanyaannya, Romo, kalau saya setelah mengambil komitmen lalu tidak bahagia, bagaimana? Nah, ini saya ajarkan satu metode yang saya dapat dari hidup membiara dan bisa Anda pakai. Dan sebetulnya sudah diketahui oleh anak-anak banyak. Ini punya, kelihatan nggak sih? Punya buku harian. Ini buku harian saya. Tempat di mana saya menulis refleksi saya. Saya bacakan refleksi saya 22 September. Tuhan mengingatkanku pagi ini untuk menjaga kesehatan. Setelah mandi pagi, kulihat timbangan badanku. Oh my God. 277 pounds. Ini sudah sangat tidak baik. Jadi, kamu bisa menulis tentang apa saja dalam hidupmu yang kamu alami. Dan orang-orang yang ingin bertumbuh secara rohani, orang-orang yang ingin bertumbuh secara intelektual, harus mempunyai kebiasaan untuk berefleksi. Karena filsuf Yunani bilang, hidup yang tidak direfleksikan tidak layak dijalani. Ketika nanti kamu mengalami masa-masa berat dalam hidupmu, buku harianmu ini akan menjadi kekuatan luar biasa. Kamu bisa melihat masa-masa di mana Tuhan benar-benar menyentuh hidupmu secara istimewa. Saat di mana kamu merasa jatuh, kamu buka-buka lagi lembaran di mana Tuhan membuatmu merasa begitu dekat dengan hidupmu. Nah, saya pikir ini salah satu tips yang baik ya untuk melihat. Saya selalu mencatat tiap hari bagaimana cara Tuhan menyentuh saya di hari itu. Ini kan Tuhan, PR saya banyak sekali semester ini. Saya sedikit tidur aja gemuk seperti ini. Jadi ada banyak hal yang saya tulis di sini, pengalaman-pengalaman harian yang tentu akan saya bakar sebelum saya meninggal karena banyak hal yang memalukan juga di dalam buku harian ini. Begitu ya. Romo. Baik, kembali. Romo, menarik Romo dengan tulisan harian itu, Mo. Nah, kalau karena saya kebetulan pernah ikut retret Ignatian itu kan katanya journaling gitu ya, Mo ya. Nah, cuman ada satu, saya minta tips lagi, Mo. Karena kadang-kadang journaling atau tulisan harian tuh kita suka malas ya. Oh iya. Nah, itu gimana tuh, Mo? Tipsnya gimana supaya tidak malas? Supaya tidak malas membangun habitus. Jadi kemalasan itu hanya bisa dilawan dengan kebiasaan. Jadi kalau kita itu membiasakan sesuatu dan kita mendapatkan reward dari kebiasaan yang baik itu dengan sendirinya kita tidak akan merasa malas. Contohnya yang paling baik itu adalah gosok gigi. Mengapa orang itu gosok gigi? Tahu nggak kenapa kita merasa tidak nyaman dan merasa berdosa kalau kita tidak gosok gigi gitu? Karena ada minnya di dalam odol itu dikasih min, sehingga kita gosok gigi, lalu mulut kita terasa segar gitu ya.
Ini ada penelitiannya, ada penelitian. Jadi zaman dulu gosok gigi tidak sepopuler sekarang. Sampai ketika seseorang punya ide, seorang saintis punya ide untuk memasukkan mint ke dalam odol. Lalu gosok gigi, mulutnya kan dingin, merasa bersih gitu ya. Dia dapat reward-nya gitu. Dan itu sebabnya sekarang orang-orang gosok gigi ya. Karena ada reward, ada kebiasaan itu diciptakan karena ada reward-nya. Nah, kalau saya reward-nya adalah ketika saya membaca lagi tulisan-tulisan saya merasa bahagia gitu ya. Tapi sekali lagi kemalasan itu hanya bisa dilawan dengan kebiasaan. Saya membiasakan tidur sekitar jam 10 dalam kondisi normal. Kondisi normal itu kalau sedang tidak banyak tugas. Saya sudah jam 10 harus tidur, lalu jam 4 akan bangun. Jam 4:30 saya akan bangun untuk minum teh, mendengarkan musik, sambil menulis. Musiknya musik yang soft ya, bukan musik yang hard rock ya. Jadi kamu menciptakan atmosfer yang cocok untuk menulis dan berefleksi. Jadi refleksi saya itu ditulis jam misalnya 04.47, lalu jam 04.30. Saya selalu tulis jamnya, 04.55 gitu ya. Dan itu memberi saya kepuasan gitu. Ya itu harus dilatih. Awalnya mungkin berat, tapi coba saja bangun pagi, buka kitab suci, minum teh, tidak usah sisiran dulu, nggak apa-apa, nggak ada yang peduli. Lalu dengar musik yang kamu suka, musik meditasi atau musik klasik mungkin sambil mendengarkan itu, menulislah, menulis. Itu kan sangat membantu. Oke. Ya. Oh, Mbak Angel. Mbak. Ya, Suster. Kita nih dari kita semua yang di sini nih ada banyak sharing-sharing, tapi kita belum dengar dari Mbak Angel sendiri nih, Mbak. Bisa kasih sharing apa nih? Ya, buat teman-teman OMK, Mbak Angel ini termasuk yang lajang gitu. Jadi di sini kita ada yang hidup membiara, ada yang menikah, di sini ada yang lajang juga. Gimana Mbak sharingnya Mbak sendiri? Sedikit aja. Wah, berat nih. Sebenarnya gimana ya? Saya dulu sempat mau menikah sebenarnya, tetapi ternyata Tuhan punya jalan lain gitu ya. Tidak jadi menikah. Sudah lama kejadiannya 13 atau 14 tahun yang lalu gitu. Kemudian saya ya dari situ saya kerja gitu ya. Ya saya kejar karir sebenarnya. Tapi 2017-2018 ternyata apa ya, kayak Tuhan tuh kasih kejutan gitu ya ke saya. Saya tuh sakit dan selama 2 tahun tuh saya bergulat sebenarnya. Setelah saya menduduki satu posisi tertentu di perusahaan gitu, semuanya sudah tercukupi ya, apapun saya bisa lah gitu. Cuman 2017-2018 saya jatuh sakit dan 2019 itu sebenarnya titik balik saya. Jadi 2019 itu saya sempat retret, kemudian abis retret saya tuh plong gitu, lega gitu ya. Dan per 2019 tepatnya bulan September itu saya udah nggak pernah minum obat lagi. Nah, kemudian dari situ entah gimana saya juga nggak ngerti, ini mungkin rencana Tuhan buat saya. Saya ini ya termasuk yang makin penasaran gitu. Jadi saya waktu itu ikut retret Ignatian sebenarnya. Kemudian lanjut saya di bulan Februari juga saya ikut retret Ignatian lagi, saya perdalam lagi, dan akhirnya saya ini sebelum pandemi itu bagi saya luar biasa. Jadi saya 1 minggu sebelum Pak Jokowi mengumumkan ada corona di Indonesia, itu saya diberikan kesempatan, benar-benar kesempatan saya retret 5 hari 4 malam di Klaten. Saya retret Ignatian, saya banyak dapat di sana, dan Romo yang membimbing saya itu Romo John waktu itu, sampai akhirnya saya mengerti apa itu hidup Ignatian sih sebenarnya. Nah, pulang dari sana, pada saat pandemi, saya sempat ikut lagi latihan rohani pemula sebulan, bersama Romo juga ya, Romo Marwan waktu itu, dan latihan rohani pemula sebulan itu bagi saya juga kayak hadiah sebenarnya dari Tuhan, karena saya punya kesempatan 30 hari selama PSBB di Jakarta, saya bisa retret gitu ya. Kalau kondisinya dalam
kerja itu rasanya nggak mungkin gitu. Jadi benar-benar di rumah saya dikasih waktu untuk retret. Nah, dari situ saya merasa bahwa oh ternyata Tuhan tuh punya rencana yang beda ya. Setelah sekian lama saya melajang gitu, ya so far terima kasih banget Tuhan sudah memberikan rahmat ke saya. Sempat saya menjadi fasilitator untuk latihan rohani pemula yang baru berakhir di bulan September kemarin, Suster. Jadi boleh dibilang saya ya karena ada kejadian saya sakit itu, kemudian juga saya juga lajang ya, Suster. Saya terpanggil sebenarnya untuk melayani Tuhan, baik mungkin lewat seperti ini ya di Koptari atau juga di latihan rohani pemula. Itu sih, Suster. Jadi saya bagi saya menikah itu bukan tujuan akhir gitu loh. Seperti yang tadi Romo sudah tekankan bahwa panggilan hidup itu kan hanya sarana ya. Saya mau melajang atau saya mau menikah, itu kan semuanya demi memuliakan Tuhan gitu. Jadi bagi saya menikah bukan tujuan akhir lah. Tetapi seandainya dalam perjalanan saya menemukan jodoh gitu ya. Mungkin karena saya sudah banyak di otak ini dengan hal-hal Ignatian, mungkin jadi saya nanti banyak mikir ini kayak tadi diskresi gitu ya, atau pengambilan keputusan Ignatian. Aduh, saya makin pusing gitu ya. Jadi ya sudahlah, saya enjoy saja dengan kondisi yang sekarang. Saya tetap bisa melayani anak muda, atau mungkin saya jadi fasilitator retret gitu ya. Ya, saya enjoy aja, Suster, gitu. Jadi bukan tujuan akhir saya untuk menikah sebenarnya. Jadi ya biarkanlah Tuhan yang memberikan jalan buat saya. Ya. Oke, makasih banyak Mbak Angel. Buat teman-teman OMK semua yang mendengarkan kami ini kita waktunya udah mau mendekati akhir. Kalau teman-teman mendengarkan sharing kami semua itu selalu punya kekayaan. Ya, kalau kita mendengarkan sharing orang, itu selalu memberi kekayaan pada diri kita yang mendengarkan. Semua punya keunikan masing-masing gitu. Jadi tidak ada yang salah dan benar, bahwa kadang-kadang kita mendengarkan orang, oh sharing dia bagus banget ya gitu ya. Tuhan kok berkarya banget buat dia gitu. Enggak juga. Kalau Tuhan juga berkarya untuk dirimu sendiri gitu. Masing-masing ini punya keunikan dan luar biasa. Saya juga pribadi mendapat banyak kekayaan dari Bram, dari Mbak Francisca, dari Buder, Romo Joni juga dari Mbak Angel. Sedikit sebelum saya akhiri dan juga nanti Mbak Angel juga akan tutup, kita akan melihat review lagi, udah dari tadi hampir 2 jam kita mendengarkan, poin-poin apa dari Romo Joni yang bisa kita ambil. Tadi sedikit saya agak mencatat. Tetap panggilan hidup itu kita harus dapat sumbernya dari kitab suci. Kalau kita bisa mendengar, bisa melihat cerita dari panggilan Samuel, udah dipanggil 3 kali, gitu kita belajar dari kitab suci. Dan juga tiap bangun pagi, pertama yang kita ini coba lakukan kebiasaan mengambil kitab suci, kita buka, bisa kita random, ngambil, buka langsung tunjuk, atau dari bacaan harian, hari ini bisa bacaannya apa, itu bisa juga. Lakukanlah itu sebagai habitus baru. Kita juga bisa belajar dari Maria, ya, Maria itu kan punya panggilan yang kadang-kadang bukan maunya dia sendiri, tapi Maria punya kapasitas mendengar dan juga punya kekuatan tahu, menyadari kekuatan itu dari Tuhan. Dan untuk OMK jangan takut, kita kembali pada sabda Allah. Itu ada berapa kali Romo Joni atau Romo Koko bilang kembali kepada sabda Allah dan karunia akal budi. Gitu. Jadi pesan dari kita semua di sini yang udah punya sharing-sharing banyak buat teman-teman OMK, jangan takut untuk melakukan memilih. Mbak Francisca juga orang yang oke banget, luar biasa. Dia tidak berani memilih untuk menikah, gitu. Mulai saja dan juga selalu berjalan dalam naungan sabda Allah dan juga untuk karunia akal budi, Tuhan selalu akan mencukupi dirimu sendiri, gitu. Dari Mbak Angel mungkin ada lagi yang lain Mbak untuk ditutup. Kita ada pesan apa besok? Kebetulan besok kita punya acara nih, Kopi Manis Koptari. Ya, dari saya sih nggak ada, Suster sudah lengkap semuanya. Gitu ya. Mudah-mudahan Romo Joni, Brother Anton, saya nggak salah mereview ya, meringkas semuanya. Mbak Francisca juga mudah-mudahan nggak salah. Buat teman-teman, kita punya acara. Kami dari Kopi Manis Koptari itu adalah kopi darat milenial, religius milenial Indonesia,
punya acara untuk misa live streaming di YouTube Kopi Manis Koptari jam 5 sore gitu ya. Untuk menutup bulan September yaitu kebetulan bulan Pekan Suci, dan kita mau mengawali bulan Oktober yaitu bulan Rosario. Jadi tetap bersama kami Kopi Manis Koptari, selalu tunggu acara-acara menarik kami. Begitu Romo Joni atas nama Kopi Manis Koptari, saya dan Mbak Angel dan semua itu mengucapkan banyak terima kasih kepada Romo Joni yang selalu memberikan pencerahan. Jadi yang belum kenal Romo Joni akan semakin lebih menunggu Romo Joni di mana nih ya. Sekarang ada entah di Fresh Juice atau di mana lagi munculnya gitu. Selalu dicari. Mbak Angel kayaknya yang lebih tahu gitu. Terima kasih pada Abraham Christian, orang muda yang oke banget menurut saya, yang sangat berani pada zaman sekarang udah bisa menentukan arah. Terima kasih untuk sharing-sharingnya itu, meskipun orang muda, tapi buat saya itu juga memberi kekayaan buat saya sendiri. Untuk Buder Anton, doakan jadi calon provinsial. Cincinnya tadi kelihatan banget, cincinnya udah tebel gitu. Cincinnya baru. Kalau Imam udah kayaknya mau jadi uskup nih, cuma cincinnya keren banget. Maaf saya jadi salfok gitu ya, ngeliatin cincinnya. Makasih banyak Buder Anton bahwa Buder memberikan. Terima kasih Bruder. Ketika benar panggilanku maunya mau jadi imam tapi menjadi Buder, tapi selalu Tuhan memberi kekuatan. Pada Mbak Francisca, terima kasih banyak juga untuk sharing panggilan menikahnya. Mbak, ada nggak Mbak di sini Mbak? Boleh dinyalakan kali ya videonya. Ya. Nanti kita bisa akhiri dengan foto bersama ala zaman now gitu ya. Silakan Mbak Angel gitu. Ada Suster Francine di sini, bisa open video Suster Francine dengan Mas Farid dan Francisca Retno. Nggak bisa nih kayaknya videonya, nggak tahu Angel. Ditutup sama Suster Francine. Os ya? Bentar. Saya di kamar juga ini. Oh, di kamar. Gak enak badan, maaf. Oh ya, Suster. Tutup ya. Maaf ya. Maaf itu koreksi tadi, misalnya besok jam 9 pagi. Francisca boleh approve videonya? Gimana coba? Koreksi. Diulang. Boleh di-approve. Misalnya besok itu jam 9 pagi. Oke. Terima kasih pada Mas Farid, Mbak Francisca udah kelihatan wajahnya ya. Udah. Mas Farid, terima kasih yang udah mensupport kami dalam hal digital live streaming juga. Mohon maaf untuk semua yang mendengarkan kami bila kami ada kendala-kendala dalam hal teknis gitu ya. Mbak Angel? Ya. Bagian closing-nya apa? Punya closing apa? Saya silakan. Foto dulu, Suster, boleh? Oke. Oke, dengan gayanya dong, gaya asiknya. Saya kasih kode ya. Tadi Romo gimana? Saranghe. Oke, 1, 2. Terima kasih. Terima kasih. Dari saya sudah Suster. Iya. Dari kami udah Romo Joni, terima kasih. Kita undur diri semua dari. Kita tutup dulu dengan doa. Baik. Kita akan mendengarkan kisah Yeremia bab 18 ayat 1 sampai 6 ya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Beginilah firman yang datang dari Tuhan kepada Yeremia, bunyinya. Pergilah dengan segera ke rumah tukang periuk. Di sana aku akan memperdengarkan perkataan-perkataanku kepadamu. Lalu pergilah aku ke rumah tukang periuk, dan kebetulan ia sedang bekerja dengan pelarikannya. Apabila bejana yang sedang dibuatnya dari tanah liat di tangannya itu rusak, maka tukang periuk itu akan mengerjakannya kembali menjadi bejana lain menurut apa yang baik pada pemandangannya. Kemudian datanglah firman Tuhan kepadaku, bunyinya, masakan aku Tuhan Allahmu tidak dapat bertindak kepada kamu seperti tukang periuk ini. Demikianlah firman Tuhan, sungguh seperti tanah liat di tangan tukang periuk, demikianlah kamu di tanganku. Dan Bapa yang baik, semoga kami reclaim kembali kebenaran yang indah ini. Bahwa kami bejana yang sederhana ini,
yang terbuat dari tanah yang hina ini, boleh kau jadikan indah di matamu lewat panggilan hidup kami. Kami bersyukur untuk kami yang telah memiliki panggilan hidup, dan kami mohon rahmat supaya kami punya komitmen, supaya kami tidak takut menjadi rusak, karena Engkau Allah yang selalu mengembalikan segalanya menjadi lebih baik dari semula. Kami berdoa untuk orang-orang muda yang masih berjuang untuk memilih panggilannya. Semoga mereka juga tidak takut mendengarkan sabdamu, seperti Engkau tunjukkan sabdamu yang luar biasa kepada Nabi Yeremia hari ini, bahwa hidup mereka, apapun panggilan yang mereka pilih, tangan-Mu lah yang menuntun dan membentuk. Berkatilah kami semua Tuhan pada hari ini, dengan berkat-Mu yang Maha Rahim, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Romo untuk doanya dan berkatnya bagi kami semua. Semoga kami selamat dalam panggilan. Terima kasih semua teman-teman OMK yang sudah mendengarkan kami. Kami pamit undur diri dulu. Sampai ketemu pada acara. Terima kasih semua. Terima kasih. Bruder, thank you. Bram, Mbak Francisca, semuanya, Suster Francine, bye.